Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan uh, membahas tentang eskatologi ya. Ada beberapa orang yang mempertanyakan bahwa posisi saya di eskatologi ini seperti apa. Nanti saya akan membuat video terpisah, 3 video terpisah mengenai rapture, tribulation, dan millennial kingdom secara detail. Saat ini video ini hanya menjelaskan tentang garis besarnya saja, posisi saya sebenarnya di mana. Ya. Nah, untuk eskatologi ini ya, menurut saya karena ini adalah suatu nubuatan future, masa depan yang ada di Wahyu, ada di Alkitab di lain juga seperti di Markus dan Matius tentang akhir zaman atau end of the world. Saya ingin mengatakan bahwa apapun posisi Anda, apapun yang Anda percaya tentang eskatologi ini, ya, menurut saya tidak akan membawa Anda kepada kesesatan, ya. Kecuali Anda tidak percaya second coming, kedatangan Tuhan Yesus, atau final judgment. Ya, Anda tidak percaya hal-hal itu, nah, itu berarti bisa dinyatakan sesat. Tapi kalau Anda percaya dengan second coming, Anda percaya dengan pengangkatan, atau Anda juga percaya penyiksaan terakhir, judgment. Nah, kalau Anda percaya dengan hal-hal semacam unsur-unsur ini, berarti tidak bisa dikatakan sesat. Kalau dari sejarah gereja, kita bisa lihat dan kita bisa rangkum hanya ada 4 kemungkinan pendapat tentang eskatologi ini. Ya. Yaitu, ini adalah kemungkinan yang ada di dalam gereja sampai pada saat ini, sampai pada hari ini ya. Yang telah dipikirkan oleh ahli-ahli teologi dan bapak-bapak gereja yang dahulu. Ini ada 4 yang kita bisa rangkum ya. Yang pertama, post-tribulation premillennialism. Yang kedua, pre-tribulation premillennialism. Yang ketiga, post-millennialism. Yang keempat, amillennialism. Nah, ini adalah keempat kemungkinan yang menurut Alkitab itu kemungkinan yang akan terjadi di end of the world, atau yang disebut di teologi itu eskatologi, adalah 4 kemungkinan ini. Ya. Nah, kalau kita perhatikan dari bagian ini ya, dari 1 sampai 4, ya, semua itu percaya dengan ke-5 unsur ini yang saya sebutkan dari awal, yaitu rapture, pengangkatan, tribulation, penyiksaan, millennial kingdom atau kerajaan 1000 tahun, kedatangan Tuhan Yesus, ya, second coming, dan judgment, ya, penghakiman terakhir. Nah, ke-5 unsur ini ada di setiap bagian ini. Ya. Yang menjadi perdebatan sekarang itu adalah bukan istilah-istilah ini. Yang menjadi perdebatan sekarang itu adalah kapan waktunya ini terjadi. Ya, keempat bagian ini menjelaskan tentang kapan waktunya. Ya, bukan menjelaskan tentang masing-masing istilah ini. Tidak ya. Yang menjadi perdebatan selama ini kapan waktunya. Nah, kapan waktunya itu tidak membuat Anda menjadi sesat. Itu yang saya maksud pertama. Dengan eskatologi ini tidak akan membuat Anda menjadi sesat. Karena ini hanya perdebatan tentang waktunya kapan. Ya, ini karena ini sulit. Ya, karena ini belum terjadi, jadi kita manusia itu kan dalam melakukan suatu kesimpulan itu kan berdasarkan observasi. Ini adalah nubuatan yang belum terjadi, jadi kita tidak bisa mengobservasi nubuatan ini. Jadi ini kemungkinan-kemungkinannya. Nah, dari keempat ini, ya, mana kira-kira, ya, dari keempat ini mana kira-kira yang paling mendekati dengan Alkitab? Itu yang harus kita pilih, gitu ya. Nah, ini saya ingin menjelaskan kira-kira yang paling mendekati yang mana. Saya mulai dari nomor 4 dulu, yang disebut dengan amillennialism. Dan amillennialism ini kebanyakan semua gereja, dari mulai ortodoks ya, ortodoks timur, ortodoks barat, atau katolik, sampai kepada presbyterian, dan juga reform, ya,
Dan mereka ini percaya dengan amillennialism. Ya. Dan menurut saya, amillennialism ini yang paling mudah disanggah. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita lihat bagannya ya, mereka tidak menjelaskan tentang adanya rapture dan tribulation. Di mana rapture dan tribulation ini jelas ada di Alkitab. Ya. Dan menurut mereka, rapture dan tribulation ini terjadi pada akhir millennial kingdom, kerajaan 1000 tahun. Ya. Dan menurut mereka, amillennialism ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterjemahkan secara harafiah. Maka mereka menerjemahkan secara simbolik. Ya. Jadi kerajaan 1000 tahun buat mereka ini adalah simbolik. Nah, ini jadi masalah. Sebenarnya mudah untuk disanggah tentang simbolik. Kerajaan 1000 tahun tentang simbolik. Ya. Untuk mengartikan Alkitab, firman Tuhan, itu adalah yang paling utama. Itu adalah yang pertama, yang paling utama itu kita harus menafsirkan Alkitab itu secara harafiah. Itu yang pertama kita harus lakukan. Dan saya yakin orang reform ini ya, saya percaya tentang ajaran-ajaran reform ini adalah ajaran yang paling mendekati dengan Alkitab. Itu bisa dikatakan 95% saya percaya ajaran reform. Saya memang bukan orang reform, saya tidak pernah ke gereja reform. Tapi saya tahu ajaran-ajaran reform. Saya mempelajari ajaran-ajaran reform. Ya, dan ajaran-ajaran reform bisa dikatakan 95% saya percaya kalau ajaran ini adalah benar, yang paling mendekati. Kecuali eskatologi. Ya. Dan saya tidak mengerti kenapa mereka juga tahu cara menafsirkan Alkitab yang utama, yang pertama itu pasti secara harafiah, tidak mungkin tidak. Ya, seperti kalau dikatakan sinagog, ya artinya sinagog. Kalau dikatakan kuda atau katakan onta, ya itu artinya onta, harafiah. Gitu ya. Itu yang harus kita lakukan pertama kali untuk menafsirkan Alkitab. Yang kedua baru kita menggunakan logika. Ya, maksudnya itu secara harafiah dan logika. Maksudnya harafiah itu apa gitu ya? Maksudnya dikatakan dengan menggunakan kata-kata itu maksudnya apa artinya? Seperti contohnya ya, di Markus 16. Kalau kita perhatikan Markus 16 ya. Di situ dikatakan beritakanlah Injil ke segala makhluk. Ya, kalau kita terjemahkan secara harafiah 100%, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Makhluk ini mempunyai tiga kemungkinan. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu disebut juga makhluk hidup. Ya. Apakah kita harus memberitakan Injil juga kepada makhluk binatang dan tumbuhan? Ya, kalau kita menerjemahkan secara harafiah full 100% harafiah, ya, kita tidak tidak menggunakan logika dan mencari apa maksudnya. Nah, ini menjadi penyesatan. Ya, karena apa? Karena makhluk itu ya masa nggak mungkin binatang. Karena kita tidak bisa mengajak bicara binatang, tidak mungkin mengerti bahasa manusia. Apalagi tumbuhan yang tidak mempunyai jiwa. Ya. Nah, hal-hal semacam ini kita tidak bisa, maksudnya harus dijamakan secara harafiah, tapi juga harus menggunakan logika. Ya, kita harus menjelaskan secara dengan kata-kata bahwa ini tidak masuk logika. Maksudnya makhluk itu adalah makhluk manusia, tidak ada yang lain gitu ya. Nah, itu yang saya maksud dengan harafiah, tapi menggunakan logika. Nah, di reform, khusus eskatologi ini, mereka tidak menggunakan itu. Jadi, menurut mereka, wahyu itu harus diterjemahkan secara simbolik semuanya. Kalau secara simbolik semua, secara harafiah semua. Yang menurut saya tidak seperti itu. Ya, dimanapun di Alkitab, pertama kali harus diterjemahkan secara harafiah, baru menggunakan logika dan simbolik. Kalau ada simbolik seperti wahyu. Tetapi di wahyu tidak semuanya simbolik. Kalau Anda baca wahyu 1-3 tentang 7 gereja, apakah itu 7 gereja simbolik? Ya, kan itu benar-benar ada 7 gereja itu. Ya, gereja Sardis, Laodikia, Philadelphia, itu sebenarnya benar-benar secara fisik ada gereja itu. Tetapi memang ketujuh gereja ini adalah menjadi sesuatu yang
uh, ciri-ciri gereja yang ada pada saat ini, yaitu masuk ke dalam 7 gereja ini. Ya, tidak bisa dikatakan ini adalah simbolik, karena memang secara harafiah ada gereja tersebut. Jadi untuk mengartikan wahyu pun tidak bisa seluruhnya secara simbolik. Ya, kita pertama harus menggunakan harafiah. Ya, kalau kita menggunakan simbolik di amillennialism ini, Anda akan kesulitan menafsirkan Wahyu 20 ayat 1-4. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Dan lalu melemparkannya ke jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya. Bagaimana mereka menjelaskan ini? Ya. Jadi menurut orang Reform dan yang percaya dengan amillennialism ini, ya, jadi menurut orang yang amillennialism ini, mereka mengatakan bahwa kerajaan 1000 tahun itu adalah simbolik. Jadi kerajaan 1000 tahun itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu adalah kerajaan 1000 tahun. Jadi saat ini menurut mereka ada kerajaan 1000 tahun. Bagaimana mereka menjelaskan iblis? Ya, pada saat ini apakah iblis diikat? Apakah iblis dimateraikan? Tidak ada iblis di dunia ini. Tidak mungkin. Ya. Di sini dikatakan di pasal yang di ayat yang keempat, ya, supaya mereka tidak menyesatkan bangsa-bangsa. Di ayat yang keempat, sorry, ayat yang ketiga, dikatakan dimateraikan supaya mereka tidak menyesatkan bangsa-bangsa. Ada nggak bangsa-bangsa yang tersesat saat ini? Banyak sekali. Bahkan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Rusia, Cina, mereka tidak mau mengenal Tuhan. Komunisme. Ya. Dan banyak sekali pendeta-pendeta palsu. Banyak sekali pengajar-pengajar palsu. Banyak sekali nabi-nabi palsu yang ada pada saat ini. Ya. Tugas iblis, tujuan iblis itu adalah menyesatkan firman Tuhan. Ya, Anda ingat di sini dikatakan ular tua, yaitu ular yang ada di Taman Eden yang menyesatkan Hawa dengan memutarbalikkan firman Tuhan. Jadi tugas iblis itu, tujuan iblis itu adalah memutarbalikkan firman Tuhan. Kalau Anda katakan di saat ini iblis tidak ada, ya tidak mungkin. Karena masih ada pendeta sesat, masih ada denominasi sesat, Mormon, Saksi Yehova, Pentakosta Karismatik. Ya, mereka ini aliran sesat. Pasti dikuasai oleh iblis, tidak mungkin tidak. Iblis menyesatkan. Jadi kalau mau dikatakan saat ini adalah iblis dibatasi, menurut mereka iblis dibatasi. Ya. Jadi kalau menurut saya, ya, kalau Anda baca Wahyu 20 ayat 1-4 ini, ada nggak kata-kata iblis dibatasi? Jadi mereka ini bisa, kalau saya katakan, ya mengarang sesuatu. Karena di sini tidak ada dikatakan bahwa iblis membatasi, tidak ada sama sekali. Iblis dirantai, setan dan iblis taruh di jurang maut, tidak ada lagi. Bukan dibatasi, tapi benar-benar dirantai, dimateraikan. Bukan dibatasi, itu menurut amillennialism, ya. Ini punya masalah yang lebih banyak kalau Anda artikan ini sebagai simbolik semua. Kalau Tuhan mengatakan 1000 tahun, berarti memang benar-benar 1000 tahun. Seperti di Wahyu 20 ayat 1-6 ini tentang kerajaan 1000 tahun. Ya, kalau kita mau bandingkan dengan nubuatan Tuhan sebelumnya, tentang waktu, ya, tentang timing, apakah 1000 tahun ini simbolik atau sebenarnya memang benar-benar 1000 tahun? Gitu, ya. Kalau kita bandingkan dengan nubuatan Tuhan sebelumnya di Perjanjian Lama, kita baca di Kejadian 15 ayat 13 sampai dengan 14. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya. Negeri di sini kita tahu sekarang bahwa negeri ini disebut dengan Mesir. Keturunannya Abram, ini sebelum nama diganti, ya. Keturunan Abraham itu ada orang Israel. Mereka dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya
400 tahun lamanya, Tuhan bilang ya. Ini adalah nubuatan Tuhan kepada Abraham, janji Tuhan kepada Abraham. Ini dikatakan seratusan tahun sebelum hal ini terjadi. Abraham aja namanya masih Abram. Jadi pada saat Tuhan katakan ini belum ada Ismail, belum ada Ishak, belum ada Yakub, apalagi Yusuf dan Musa, ya, belum ada. Jadi ratusan tahun sebelum hal itu terjadi, Tuhan katakan akan diperbudak bangsa Israel akan diperbudak selama 400 tahun. Nah, kita lihat ya. Ini kemungkinan kalau ada orang milenialisme pada saat ini pasti dibilang ini adalah simbolik sebelum hal ini terjadi. Tapi kita lihat apa yang terjadi setelah ini. Kita baca di Keluaran, ada itu di Keluaran 12 ya. Kita baca Keluaran 12 ayat 40 sampai dengan 41. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Ayat 41, sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Ya, jadi yang membuat bangsa Israel ada di Mesir itu pada kejadian Yusuf, pada era Yusuf ya. Yusuf yang membawa orang Israel ini berada di Mesir. Jadi setelah Yusuf mati, 30 tahun kemudian diperkirakan bangsa Mesir sudah tidak mengenal lagi nama Yusuf. Yusuf itu adalah orang Israel. 30 tahun kemudian dimulailah perbudakan di tanah Mesir. Orang Israel diperbudak. Lamanya itu lamanya 430 tahun. Ya. Setelah lewat 430 tahun, tepat pada hari 400 tahun itu, yang sebelumnya dibuatkan Tuhan, itu terjadi. Jadi ketika Tuhan katakan 400 tahun, benar-benar 400 tahun. Bukan suatu yang simbolik. Tidak ada timing yang Tuhan katakan itu 100 tahun ya 100 tahun, 400 tahun ya 400 tahun, 1000 tahun ya 1000 tahun. Itu timingnya Tuhan yang sudah Tuhan kehendaki seperti itu. Tidak ada yang simbolik menurut saya. Dan mereka itu sangat kewalahan untuk menjawab tentang rapture, pengangkatan, dan tribulation, penyiksaan. Menurut mereka terjadi pada pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan banyak sekali cita-cita, maksudnya ajaran-ajaran yang mereka buat sendiri supaya masuk di logika milenialisme ini. Karena semua itu ada di Alkitab ya, setelah yang sebelumnya saya katakan ya. Rapture, contohnya rapture, hari pengangkatan. Hari pengangkatan itu ada di Alkitab. Kalau kita membaca di saya kasih satu ayat aja. Nanti setelah ini saya membuat video khusus mengenai rapture dan tribulation dan kerajaan 1000 tahun secara detail. Ini ayatnya tentang rapture, tribulation, dan kerajaan 1000 tahun itu ada. Di Alkitab itu ada. Dan kita tidak bisa melupakan ayat ini atau meninggalkan ayat ini. Ya. 1 Tesalonika ayat yang ke-17. 1 Tesalonika 4 ya, ayat 17 kita baca ya. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Diangkat ya. Saya mau fokus diangkat. Diangkat ini kalau dalam bahasa Alkitab bahasa Inggris itu adalah snatch away atau snatch up. Ya. Itu bahasa aslinya Yunani itu adalah harpazo. Harpazo itu diangkat secara tiba-tiba, secara cepat. Ya sinonimnya itu ya snatch up ini atau snatch away. Yang lebih cocok snatch up ya. Snatch up ini diangkat secara tiba-tiba. Ya. Dan bahasa Inggrisnya snatch up ini sinonimnya adalah rapture. Ya.
kebanyakan orang-orang pendeta-pendeta yang percaya dengan amillennialism ini tidak mau menggunakan kata rapture. Karena memang rapture itu sebenarnya arti sinonimnya itu adalah snatch up atau harpazo, itu alkitabiah. Rapture itu sebenarnya alkitabiah. Mereka tidak pernah menggunakan kata rapture, makanya mereka percaya tentang pengangkatan, yaitu pada akhir milenium nanti pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua langsung diangkat itu. Dan ketiga unsur ini ada semua di Alkitab. Dan sekali lagi kita tidak bisa melupakannya. Rapture ada di 1 Tesalonika 4 ayat 17. Ada juga di Yohanes 14 ayat 3. Ini Yohanes 14 ayat 3 ya. Ini banyak sekali pendeta amillennialism ini mengatakan bahwa Yohanes 14 ayat 3 ini bukan bicara tentang rapture. Kalau kita baca ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ, maksudnya ke sorga, dan telah menyediakan tempat bagimu di sorga, aku akan datang kembali ke dunia dan membawa kamu ke tempatku, tempatnya Tuhan di sorga. Supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi aku akan datang kembali, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, dan membawa kita orang-orang percaya ke sorga, ke tempatku. Menurut Anda, ya, ini pengangkatan pembuka. Sebenarnya secara logika aja kalau kita baca, ini jelas pengangkatan. Ya, saya sangat kurang setuju dengan Pak Mangapol Sagala ya. Karena dia mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli Yohanes. Kalau dia seorang ahli Yohanes, masa kan dia kelewatan tentang hal ini? Aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku. Tempatku itu di sorga. Sorga itu ada di mana? Ya, kalau kita membicarakan tentang sorga, pasti letaknya di atas. Membawa kita orang percaya ke sorga, ke atas. Sorga itu di atas. Membawa ke atas. Artinya diangkat ke sorga. Susahnya apa kalau kita menggunakan harafiah dan logika seperti ini? Diangkat. Ini bicara tentang pengangkatan atau rapture. Ya, Yohanes 14 ayat 3. Amillennialism ini mengatakan bahwa ini adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Memang benar ini kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tapi bagaimana kita diperlakukan oleh Tuhan pada saat itu? Diangkat. Rapture. Kita tidak bisa mengatakan hal sebaliknya kalau ini bukan rapture. Ini adalah rapture, Yohanes 14 ayat 3. Dan tribulation. Ya. Tribulation itu adanya kalau kita baca di Markus 13 ayat 19. Ya. Markus 13 ayat 19. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia. Ya, yang diciptakan Tuhan sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Berarti tribulation ini, hari penyiksaan ini ada. Kita nggak bisa melupakan Markus 13 ayat 19. Dan seterusnya dan sebelumnya ini berbicara tentang tribulation, penyiksaan. Kita tidak bisa, ada di Alkitab. Nah, kita sudah baca ya. Rapture ada di Alkitab, tribulation ada di Alkitab, kerajaan 1000 tahun ada di Alkitab. Jadi kita tidak bisa meninggalkan tiga unsur ini dan menghilangkan dari eskatologi. Ini harus masuk ke dalam eskatologi. Karena apa? Ada di Alkitab. Ya. Kalau menurut saya, ya, ini yang paling mendekati itu kira-kira menurut Anda yang dari keempat bagian yang tadi kita bicarakan. Ya. Yaitu nomor 2, pre-tribulation, premillennialism. Soalnya apa? Post-millennialism, mereka tidak ada di sini bagiannya tentang rapture, pengangkatan, dan tribulation. Mereka adanya, ini adalah post-millennialism ini adalah tentang kerajaan 1000 tahun yang diartikan secara harafiah. Tetapi terjadinya itu sebelum Tuhan Yesus datang.
gitu ya. Sebelum Tuhan Yesus datang, 1000 tahun, benar-benar 1000 tahun. Jadi rapture dan tribulation itu terjadi setelah kerajaan 1000 tahun ini pada saat datang Tuhan Yesus. Ya. Dan yang pertama itu adalah bagian yang pertama mengenai post-tribulation premillennialism, yaitu tribulationnya ada di awal sebelum Tuhan Yesus datang. Ya. Kedua, baru setelah Tuhan Yesus datang ada kerajaan 1000 tahun, benar-benar harfiah 1000 tahun baru judgment. Kurang lengkap karena belum ada rapture. Kita harus menjelaskan adanya rapture juga. Jadi yang dari keempat bagian ini yang paling mendekati Alkitab 3 unsur ini. Kelima unsur eskatologi itu adanya di pre-tribulation premillennialism. Dan kedua ini juga disebut dengan dispensationalism. Nah ini saya sebenarnya bukan orang yang percaya dengan dispensationalism. Nah ini secara singkat aja mengenai dispensationalism ini. Dispensationalism itu adalah suatu sistem ya. Ini bukan hanya bicara tentang eskatologi. Dispensationalism itu adalah suatu sistem pembagian. Dispense itu adalah pembagian atau pendistribusian atau pemanajemen, didistribusikan ke beberapa periode gitu. Itu namanya dispense ya. Konsep mengenai konsep mengenai dispensasional ini sudah ada dari abad kedua, seperti Irenaeus pada abad kedua itu menggunakan pembagian periode di Alkitab untuk mengerti secara keseluruhan tentang sejarah firman Tuhan, tentang sejarah manusia yang tertulis di Alkitab. Itu dibedakan sama dia, dibagi-bagi, didistribusikan beberapa periode. Nah itu konsep itu sudah ada, digunakan oleh mereka, Irenaeus. Demikian juga dengan Agustinus the Hippo pada abad keempat. Dia juga menggunakan pembagian periode-periode ini. Jadi dispensationalism itu, dispensasional itu sebenarnya konsep dispensasional itu sudah ada dari abad kedua. Ya. Nah, baru dijadikan sesuatu sistem oleh yang namanya Darby kalau nggak salah ya. Nah, pada abad ke-19, dispensationalism ini dibuat menjadi suatu sistem, yaitu sistem hermeneutik, ya, sistem untuk menjelaskan tentang kisah manusia sejak dari Alkitab perjanjian baru dan perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Itu dibagi-bagi. Dan saya sendiri banyak yang tidak setuju dengan sistemnya Darby ini karena sangat kompleks sekali sistem Darby ini. Saya percaya dengan beberapa pembagian ini seperti contohnya ya, periode promise atau janji ya, yaitu periode antara Abraham sampai dengan Musa, itu disebut periode promise atau janji, yaitu benar Alkitabiah ya kan. Dan yang kedua juga disebut dengan periode law atau hukum ya, yaitu antara periode Musa sampai Tuhan Yesus disalibkan, itu adalah periode hukum ya. Nah, dan periode grace atau yang disebut dengan anugerah, yaitu anugerah sejak Tuhan Yesus disalibkan sampai pada Tuhan Yesus kedatangan kedua kali, itu yang disebut dengan periode anugerah, yaitu benar-benar Alkitabiah ya. Dispensasional seperti itu adalah Alkitabiah ya. Tapi kalau sistem yang dibuat oleh Darby yang kompleks, yang menurut saya terlalu banyak pembagiannya, itu yang membingungkan, bahkan menjadi menyesatkan kalau menurut saya. Karena ada banyak saya tidak mau terlalu dalam terhadap sistem yang Darby buat ini, karena memang ini menurut saya ada ya bagian-bagian yang sangat kompleks dan menyesatkan. Nah, setelah video ini saya akan membuat video-video secara detail mengenai tribulation, penyiksaan besar, rapture, pengangkatan, dan kerajaan 1000 tahun, supaya Anda mengerti tentang eskatologi ini ya.
Sekian dari saya pada kesempatan ini. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua. Amin.